Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Rahadi Wibowo. Oke guys, di hadapan gue nih udah ada motor listrik Electrum H3. Oke guys, jadi Electrum H3 ini adalah adiknya H5 ya. Walaupun bentuknya jauh beda ya. Jadi kayaknya ini satu emak lain bapak nih guys. Karena bentuknya beda banget. Walaupun nama depannya sama H, belakangnya 5, yang ini 3. Nah ini beda banget nih. Kalau yang abangnya tuh motornya lebih kalem ya kelihatannya ya. Looksnya tuh lebih kalem gitu. Yang ini tuh lebih sporty kayaknya ya. Oke guys, sebelumnya gue minta maaf karena motornya agak kotor ya, karena belum sempet dicuci nih motornya. Jadi ini udah gue pakai selama kurang lebih 2 minggu dan gue udah ngebuktiin betapa tangguhnya nih motor listrik ya. Apa aja sih ketangguhannya, kita coba lihat. Jadi Electrum ini sistemnya swap ya, ganti baterai dia, sama seperti yang di sebelah ya. Tapi ini khususnya di SBB-nya khusus buat Electrum, bukan di swap. Electrum sendiri, satu kali baterai itu mereka bilang bisa tempuh jarak sejauh 65 km. Tergantung cara berkendara juga ya guys. Tapi ya selama ini realnya yang gue pakai ya kadang perboncengan, lalu banyak ngebetot gas. Ini biasanya sih paling 50 juga udah mesti diganti sih kalau yang real ya. Tapi tergantung ya, kalau mungkin pemakainya lebih slow mungkin 65 km mungkin masih bisa ya. Terus kemudian kecepatannya juga 65 km per jam. Wah, kalau buat motor listrik semungil ini sih ya udah lumayan lah ya buat di perkotaan kayak Jakarta sih, menurut gue ini udah sangat cocok sih 65 km ya. Ya bisa nyaingin motor-motor konvensional yang lainnya ya. Dengan output 2,7 kW, terus kapasitas baterainya 1,8 kWh, torsi maksimalnya 150 nanometer. Menurut gua sih ini udah cukup ya, lebih dari cukup buat untuk kegiatan sehari-hari ya, buat dibawa harian kayak kantor, kuliah, sekolah. Wah, ini udah cocok banget sih, bro. Kita mulai dari depannya aja. Lampunya kita lihat, lampunya ini bro ya, ini lampunya unik ya. Lampunya ini sudah pakai LED. Jadi ada lampu regulernya di tengah, kemudian kiri kanannya itu ada lampu jauh. Dia bentuknya kayak proyektor ya bro. Ya, naik ke atas ada tulisan Electrum dan ini ada windshieldnya. Windshieldnya lumayan cucok juga ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede juga. Oke, di kaki depannya dia sudah pakai cakram ya, cakram tapi masih single piston ya. Dan ini ada shockbreakernya, ada covernya ya, cakep sih, kelihatannya lebih rapih. Dan ini spakbornya lumayan gemuk ya. Bannya juga dengan profil 90/90 ring 12. Wah, mungkin udah cakep sih, kelihatan donat banget ya. Jadi kelihatannya kayaknya mantep ya buat akselerasi ya. Oke, ke sampingnya di sini ada list dari sennya. Kemudian ada tulisan H3. Kemudian ada listnya di sini. Listnya orange, cakep sih. Jadi perpaduan antara biru navy, kemudian ada orange di sini. Oke, dengan deck yang nggak terlalu tinggi, kayaknya ini cocok sih buat ya mungkin orang-orang Indonesia cocok banget ya, menurut gue ya. Gue juga pakainya sih nyaman lah ya, nggak terlalu tinggi, jadi kita kakinya nggak terlalu nekuk dan nggak cepet pegel juga. Kemudian di sini ada standar samping ya, dan ini juga terintegrasi sama switch motor ya. Jadi kalau kita turunkan ini, motornya langsung posisi P. Kemudian di sini ada footstep buat pembonceng ya. Buat yang dibonceng cukup rapi ya, unik ya. Modelnya seperti ini. Nah, kalau dimasukin kayak gini, rapi, cakep.
kemudian ada tulisan di sini Electrum ID dari Instagramnya. Nah, kemudian ada logonya. Nah, ini dia, ini mesinnya bro, mesinnya ini. Wah, ini tangguh banget ya, dengan 2 shockbreaker. Ini lumayan enak dipakai untuk berboncengan, juga lumayan enak. Nah, dari belakang sebenarnya gue kurang keserok ya dengan bentuknya ya. Tapi ya namanya motor listrik mungkin kurang lebih seperti ini sih ya. Ya nggak jauh-jauh beda ya, rata-rata kayak gini bentuknya, ngebulet dan ya kayak robot ya. Lucu sih memang, tapi ya ini jadi salah satu keunikan. Ini dia, belakangnya juga sudah pakai profil ban 90/90 ring 12 ya, dengan rem cakram single piston juga. Lihat, keren ya, nggak ada knalpotnya nih. Iyalah, motor listrik. Nah, ini joknya bro, joknya lebar banget ya, lebar banget. Ini buat boncengan enak banget, buat si pengemudi dan si penumpang ini enak banget, dan lumayan empuk ya, dan keset dia nggak licin. Ini ada handle-nya untuk pegangan si penumpangnya. Nah, ini gua udah ada di kokpitnya nih. Wah, kokpit udah kayak pesawat. Ini kita ada di tempat pengemudinya ya. Jadi ini looks tampilannya kalau kita duduk di atas Electrum H3. Lihat ya, dengan deck yang cukup rendah, jadi kaki juga tidak terlalu nekuk ya. Nah, kemudian ini stangnya, ini yang paling keren bro. Stangnya ini model telanjang ya. Ya, model naked seperti motor-motor street. Kalau kayak Honda ada Beat Street ya. Kalau di Suzuki ada Suzuki Next Crossover. Nah, ini bener-bener tampilannya tuh wah, cowok banget gitu. Walaupun pas turun bentuknya langsung berubah jadi kayak mocin. Tapi secara kalau kita naik di sini, ini kayaknya nggak kelihatan kalau ini motor yang kayak lucu-lucu gitu ya. Tampilannya bener-bener sangar ini, lihat. Cakep ini, ya. Oke, dari sebelah kiri di sini ada tombol switch lampu ya. Jadi ini ada lampu yang reguler ya, menghadap ke bawah. Ini ada lampu jauh. Lalu kalau ke bawah lagi kita ini ada dim. Jadi dim ini model kita switch otomatis ya. Jadi kita tinggal pencet, nanti dimnya akan berkedip. Cukup cakep sih ya, di motor ada dimmer seperti ini. Kemudian ini ada switch lampu sen kiri dan kanan, modelnya seperti ini ya. Berbeda dengan motor-motor bensin pada umumnya, ini modelnya lumayan lucu sih menurut gue. Kemudian di sini ada tombol klakson ya, samalah pada umumnya. Nah, kemudian ini handle-nya cakep ya, cakep. Nah, ini gue ada tambahan holder sini, ada 2 holder gue tambahin di sini. Kemudian handle-nya ini, lengkungannya nih cukup nyaman sih, nggak terlalu pegel ya dipakai ya. Kemudian di switch sebelah kanan di sini ada tombol pembuka bagasi dalam keadaan on ya. Kalau keadaan off dia tidak berfungsi, tapi kalau dalam on dia akan membuka bagasi. Kemudian di bawahnya ada tombol plus dan minus ini untuk merubah kecepatan. Jadi ini ada 2 percepatan, ada 2 mode ya, mode sport dan mode smart. Gak tahu maksudnya mode smart tuh apa ya, mode pintar sama mode sport, mode balap ya. Itu mungkin penamaannya aja kali ya. Jadi kalau kita pencet 1 kali ke plus, dia akan berubah menjadi sport, dan kalau ke minus dia akan menjadi smart. Nah, tombol di bawah ini, nah ini ada tombol di bawah ini P ini untuk kita memulai perjalanan. Dari dalam keadaan start, lalu kita tekan tombol handle rem, baru kita pencet tombol P, ini baru akan bisa ditarik gasnya untuk berjalan. Satu lagi, ini ada tombol seperti jam ya, ada kayak model jam ya, jarum jam ya. Ini layaknya mobil-mobil yang zaman sekarang nih bro, ini cruise control. Keren banget, cakep. Gimana cara pemakaiannya nanti kita bahas di video berikutnya lah ya. Ini cukup keren dan unik ini menurut gue. Nah, ini stop kontaknya ya, stop kontaknya modelnya seperti ini, anak kuncinya ya. Kemudian ini ada remote-nya ya, ya. Jadi kita pakai anak kunci seperti ini. Kalau ke kiri untuk membuka jok, kalau ke kanan untuk on. Nah, kalau kita saat on seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini bro.
Ya, di sini ada indikator baterai 67%, modenya mode smart, posisinya dalam keadaan P atau parking, dan ini odometernya sudah 857,5 km yang sudah gua tempuh. Ini gua pakai kurang lebih 2 minggu ya. Itu jaraknya udah 857. Oke, di bawahnya ada temperatur suhu, dan ini kalau menurutku bukan temperatur suhu kendaraan sih ya, ini kayaknya lebih ke suhu temperatur udara sekitar sepertinya, karena kalau semakin gue pakai ini suhunya nggak pernah berubah, tapi kalau gue pakainya siang dia akan tinggi, tapi kalau agak malam dia suhunya rendah. Entah apa memang udara sekitar apa untuk suhu udara motor ya, gue juga masih belum paham di sini. Oke, dengan mode seperti ini kita belum bisa jalan ya, jadi gas kalau kita tarik seperti ini dia tidak akan jalan ya. Tadi kalau untuk berubah kita harus rubah P ini menjadi 00 dengan cara pencet tuas rem lalu pencet tombol P. Nah, dia akan berubah menjadi ready dan 00, baru ini bisa siap di gas. Kalau kita gas ya, nah dia akan jalan. Oke, ada suaranya ya, nyaris tak terdengar. Oh ya, satu lagi, ini yang gue demen dari motor ini adalah cara lihat bagasinya segede gaban. Lihat, ini mau masuk apa aja bisa masuk nih, helm, sepatu, baju, kulkas. Enggak ya, kulkas nggak bisa masuk ya. Tapi yang pasti ini gede banget bro, gede banget, sumpah gede banget. Nah, ini baterainya di sini, kita tinggal slotnya ada hanya satu ya, beda dengan H5 ada 2 slot, dan ini hanya ada 1 slot, dan sisanya dikasih untuk ruang bagasi yang segede gaban. Oke, itu dia review singkat gua tentang Electrum H3. Wah, ini sih menurut gua udah oke lah ya. Gua udah pakai 2 minggu untuk pulang pergi ngantor, rasanya sih lumayan ya, lumayan enak, asik banget sih. Sensasinya bener-bener beda banget kayak motor bensin ya. Ya, walaupun pada awalnya yang gue pinginin tuh H5 ya, yang modelnya tuh lebih cucok gitu loh ya, kayaknya lebih kalem gitu, tapi ternyata gue dapet yang H3. Tapi oke lah, rasanya H3 juga udah enak gitu loh. Ya, ketambahan lagi H5 dengan bodi yang cakep, wah menurut gue sih udah perfect ya menurut gue. Ini motor listrik paling oke sih menurut gue yang pernah gue coba ya. Oke, segitu dulu deh review singkat gue, semoga bermanfaat. Apa pendapat kalian bisa tulis di komen ya tentang Electrum H3 ini. Siapa tahu kita bisa berbagi informasi-informasi tentang motor ini, ya kan? Ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.